Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik, meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 waktu setempat. Vatikan secara resmi mengumumkan penyebab kematiannya adalah komplikasi infeksi paru-paru akut yang dideritanya selama beberapa minggu terakhir. Kabar duka ini disampaikan melalui pernyataan resmi yang dirilis Vatikan dan langsung mengundang duka mendalam dari umat Katolik di seluruh dunia. Pemimpin religius yang dikenal karena pandangan progresif dan sikap humanisnya ini menghembuskan nafas terakhir di kediaman resminya di Vatikan. Selama masa sakitnya, Paus Fransiskus sempat menjalani serangkaian perawatan intensif, namun kondisinya terus memburuk hingga akhirnya wafat pada usia 88 tahun. Kabar wafatnya Paus Fransiskus disambut dengan rasa kehilangan mendalam. Umat Katolik di berbagai penjuru dunia menggelar misa dan doa bersama untuk mengenang sosoknya yang dikenal penuh welas asih. Duka tidak hanya datang dari kalangan Katolik, melainkan juga dari berbagai pemimpin dunia dan tokoh lintas agama yang mengagumi konsistennya dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan sosial, dan inklusivitas. Sebelum wafat, Paus Fransiskus sempat meninggalkan sebuah surat wasiat yang isinya menggetarkan hati umat. Dalam surat tersebut, ia menekankan pentingnya hidup sederhana, menjaga sesama, dan merawat bumi sebagai rumah bersama. Salah satu kutipan dalam wasiatnya berbunyi, "Hiduplah dalam kasih dan jangan pernah takut pada kebaikan. Dunia akan damai jika manusia belajar menjadi kecil dan saling mengasihi." Yang paling viral dan menyentuh dari pesan terakhirnya adalah seruan damai terkait situasi di Gaza. Paus Fransiskus menyerukan agar semua pihak menghentikan kekerasan dan membuka ruang untuk kemanusiaan. Ia menyebut penderitaan anak-anak dan warga sipil sebagai luka terbuka dalam hati kemanusiaan. Pesan ini tersebar luas di media sosial, menjadi pengingat akan kepeduliannya terhadap perdamaian global. Ia muncul pada Minggu Paskah dari balkon Basilika Santo Petrus saat seorang ajudan membacakan berkat di mana Paus mengutuk situasi kemanusiaan yang menyedihkan yang disebabkan serangan Israel di Gaza. "Saya menyatakan kedekatan saya dengan penderitaan seluruh rakyat Israel dan rakyat Palestina," ungkap Paus. Paus menegaskan, "Saya mengimbau baik-baik yang bertikai, menyerukan gencatan senjata, membebaskan para sandera, dan datang untuk membantu orang-orang yang kelaparan, mendambakan masa depan yang damai." Paus Fransiskus yang memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio berasal dari Argentina dan merupakan paus pertama yang berasal dari Amerika Latin. Ia diangkat menjadi paus pada Maret 2013 menggantikan Benediktus XVI yang mengundurkan diri. Selama lebih dari 1 dekade kepemimpinannya, ia dikenal membangun citra baru bagi Gereja Katolik, membuka dialog dengan komunitas LGBTQ+, memperjuangkan isu lingkungan serta membela hak-hak pengungsi dari kaum miskin. Salah satu momen yang paling dikenal oleh umat Katolik Indonesia adalah kunjungan Paus Fransiskus ke tanah air pada tahun 2023. Dalam kunjungannya tersebut, ia bertemu dengan tokoh-tokoh lintas agama dan menyampaikan pesan perdamaian di tengah keberagaman. Ia memuji toleransi masyarakat Indonesia dan menyebutnya sebagai contoh hidup dari persaudaraan antar umat beragama. Paus Fransiskus diketahui belakangan ini sedang menjalani perawatan akibat penyakitnya yang kerap kambuh. Paus terganggu masalah kesehatannya akibat bronkitisnya yang kerap kambuh. Namun meski sedang sakit, Paus tetap menyempatkan diri untuk memberikan berkat pada hari Paskah, Minggu 20 April 2025 di balkon Basilika Santo Petrus. Meskipun masih dalam masa pemulihan setelah sakit parah, namun sehari setelah muncul di publik untuk pertama kalinya sejak Maret 2025, Paus Fransiskus meninggal dunia. Kini, Vatikan membagikan penyebab meninggalnya Paus Fransiskus. Paus disebut meninggal karena stroke dan kolaps kardiosirkulasi yang tidak dapat disembuhkan. Hal itu disebutkan Direktur Direktorat Kesehatan dan Kebersihan Negara Kota Vatikan, Dr. Andrea Arsangeli, dikonfirmasi melalui tanatografi elektrokardiografi oleh berita Vatikan. Penyebab kematian Paus Fransiskus telah diidentifikasikan sebagai stroke, diikuti oleh koma dan kolaps yang dikutip dari Vatikan News. Seiring dengan kabar wafatnya, muncul pula pembicaraan mengenai siapa yang menjadi penerusnya.
Sejumlah nama disebut sebagai kandidat kuat paus berikutnya. Dari 4 nama yang beredar, salah satunya adalah kardinal dari Filipina, negara tetangga Indonesia. Kandidat lain berasal dari Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Latin. Konklav, yakni proses pemilihan paus baru oleh para kardinal, diperkirakan akan dimulai dalam beberapa minggu ke depan. Pemilihan paus baru selalu menjadi momen penting dalam sejarah Gereja Katolik karena tidak hanya menentukan arah kebijakan gereja, tetapi juga mencerminkan dinamika geopolitik dan tantangan dunia saat ini. Apakah gereja akan tetap pada jalur reformasi sosial ala Paus Fransiskus ataukah akan kembali pada pendekatan yang lebih konservatif? Semua mata kini tertuju pada Vatikan. Di tengah kabar duka yang melanda, Vatikan telah menyiapkan rangkaian seremoni pemakaman Paus Fransiskus. Prosesi akan berlangsung di Basilika Santo Petrus dan diperkirakan dihadiri oleh para pimpinan negara, tokoh agama dunia, serta ribuan umat dari berbagai negara. Upacara pemakaman diprediksi menjadi salah satu peristiwa global yang menyatukan umat lintas batas dan keyakinan. Warisan Paus Fransiskus bukan hanya pada dokumen resmi atau pidato-pidatonya, tetapi pada teladan hidup yang ia tinggalkan, kesederhanaan, kasih, dan keberanian dalam membela kaum tertindas. Bagi banyak orang, kepergiannya bukan akhir, melainkan kelanjutan dari semangat yang harus diteruskan.